Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir. Ini yang di dalam dengar enggak? Mikrofonnya di dalam aja nyalain. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal barin al muhsinin al qaimin bi huquqihi ta'ala wa bi huquqi ibadihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi. An-nabiral walidain wasilatul arham wal aqrabin wa husnal qiyam bil ahl wal iyal wa mamluki wal ihsana ilal jiran wal ashab wa sairil muslimin kullu dhalika mimma amara Allah bi wa hatha alaih wa raghaba bihi wa nadaba ilaih wa naha an tarkihi wa ikhwalihi wa tawa'ada ala idha'atihi wa ihmalihi. Ammal walidan faqad amara Allah bi birrihima wal ihsani ilaihima wa naha an uquqihima wa shaddada fi dhalika ablagha tashdid wa hadhara anhu ablagha tahdhir wa dhalika fi kitabihi al-azim wa ala lisani rasulihil karim. Qala Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa khafid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qala ta'ala wa fasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an nishkur li wa liwalidayka illayyal masir. Fanzuru rahimakumullah kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan ila al-walidain ma tauhidihi wa ibadatihi wa kaifa qarana syukruhuma bi syukrihi. Wa qala Allah ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Wa qala Allah ta'ala wa wasaynal insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamaluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawwazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahab ila Allah faqala as-salatu li waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah wa qala alaihi salatu wasalam ridallahu fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain
وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ينفع معهن عمل الإشراك بالله وعقوق الوالدين والفرار يوم الزحف وقال عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر ثلاث الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم عنه من أدرك أبويه عند الكبار أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة أي فلم يبرهما برا يكون سببا في دخوله الجنة وخص به البر عند الكبار لاستداد حاجة الإنسان عند كبره إلى من يبره ويقوم به ويتعاهده أكثر من حاجته إلى ذلك قبل الكبار والله أعلم وروي عن الله تعالى أنه قال من أصبح مرضيا لوالديه مسخطا لي فأنا عنه راض ومن أصبح مرضيا لي مسخطا لوالديه فأنا عنه ساخط وقال عليه الصلاة والسلام بروا أباءكم تبركم أبناءكم وعفوا عن نسائكم عن نساء الناس تعفوا نساءكم وقال صلى الله عليه وسلم للرجل استأذنه في الجهاد حي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال ما حق والدين على والدهما قال هما جنتك ونارك قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يمد له في عمره ويزداد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذي يكر الخبث في أهله وورد أن بر الوالدين أفضل من الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وأن العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة وأنه لا يرى رائحة الجنة وبالجملة فحق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله فعليك ببرهما وبالإحسان إليهما وبطاعتهما وخفض الجناح لهما وبتقديرهما في البر والصلة والمعروف على نفسك وعلى أهلك وأولادك من غير منة عليهما ولا استثقال لهما وعد حاجتهما إليك ورغبتهما في برك وخدمتك إياهما من أعظم ما من الله به عليك ووفقك الله له والله أعلم. بسم الله الحمد لله. Kita akan bahas masalah ibu, ayah. Ini termasuk perintah yang Allah tekan kepada kita. Setelah perintah kita itu sembahyang, setelah perintah kita ibadah, jangan kalian menyembah selain Allah dan berbakti kepada orang tua. Itu ayatnya. Dalam ayat ini perintah menyembah Allah diiringi setelahnya langsung perintah bakti lawan kuitan. Berarti perintah ini begitu penting. Perintah menyembah Allah diiringi setelahnya perintah berbakti lawan kuitan. Berarti ini perintah yang begitu penting. Gak main-main. Kalau kita menyekutukan Allah, neraka tempatnya. Berarti kalau kita durhaka kepada orang tua, ya sama, neraka tempatnya. Pengen sukses di dunia dan di akhirat, berbakti kepada orang tua. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menjadikan kita semua itu orang yang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Mereka telah menunaikan hak-haknya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang menunaikan hak-hak seorang anak kepada kedua orang tua dan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat bakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi kepada saudara, menghidupi keluarga kita, berbuat baik kepada tetangga kita, kepada teman kita dan seluruh umat Islam. Kullu dzalika mimma amarallahu bihi wa hadza alaihi. Ini semua perintah Allah. Ini semua anjuran dari Allah. Dan jangan sampai kita meninggalkan itu semua, karena Allah juga memberi peringatan bagi yang meninggalkannya, bagi yang ceroboh melalaikannya. Berbakti kepada kedua orang tua Allah perintahkan langsung, dan Allah larang bagi mereka yang durhaka dengan larangan yang begitu keras. Dalam ayatnya, dalam wahyunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wa qala rabbuka alla ta'budu ilayya. Allah memerintahkan kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibar, kalau salah satunya ada yang besar, sudah tua, ahaduhuma au kilahuma, atau keduanya sudah tua. Hati-hati. Fala taqul lahuma uff. Jangan sampai kita bilang aduh, wala tanharhuma, jangan kau hardik mereka berdua, jangan kau bentak. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah yang baik. Siapapun orang tua kita, mau orang tua kita itu orang yang nggak sholat, mau orang tua kita orang yang nggak baik, tetap kita harus berbuat baik sama mereka, karena mereka adalah orang tua kita. Mau orang tua kita itu di penjara, mau orang tua kita itu orang yang suka maksiat, tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan mentang-mentang kita belajar baru punya ilmu sedikit, sampai rumah orang tua dimarah-marahin, ngatur, omongannya keras, kasar. Ini nggak boleh, ada caranya. Bukan seperti itu. Kewajiban seorang anak, biar seperti apapun orang tuanya, wala taqul lahuma uff, jangan sekali-sekali bilang aduh, apalagi mengajak debat, apalagi pemamai, apalagi marah kepada kedua orang tuanya. Ini anak tergolong anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Waqfid lahuma janahadul, rendahkan sayapmu, maksudnya rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua. Engkau kaya, orang tuamu miskin, engkau dan hartamu milik kedua orang tuamu. Jangan mentang-mentang engkau kaya, engkau punya jabatan, engkau punya pengikut, terus kamu merasa di atas mereka. Tidak. Kita semua lahir dalam keadaan gak mampu apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang, kencing sembarangan, mengganggu tidur ibu kita,
makan, minum, butuh dari ibu kita. Berapa lama kita disusuinya? Anak bayi itu baru lahir, setiap 2 jam sekali itu dia harus nyusu. Berarti 2 jam sekali itu orang tua kita nggak tidur. Tengah malam, setiap 2 jam bangun nyusuin anaknya. Baru tidur bentar, bangun nyusuin anaknya. Dan itu berbulan-bulan. Jangan dikira beratnya mereka ketika hamil saja. Betul. Ketika hamil berat 9 bulan. Tidur ngadep kanan susah, ngadep kiri susah, terlentang juga agak susah. Selama 9 bulan, makanan diatur, ada makanan yang nggak berani dimakan. Ternyata setelah lahir, lebih susah lagi. Nggak bisa tidur, tanggung jawabnya besar, membersihkan, memandikan, sampai bertahun-tahun. 6 bulan nyusu, minum susu ibunya, air susu ibu 6 bulan. Merepotkan dan tergantung dengan orang di sekitar kita. Kita kencing sembarangan dimaafkan, kita ngeces ngiler dimaafkan, kita muntah dimaafkan, kita buang air besar dimaafkan, kita bikin repot dimaafkan bertahun-tahun. Ibu kita membesarkan kita, gak bisa tidur, rela anaknya itu tidur meskipun Sidin gak tidur, rela berdiri berjam-jam cuma menggendong. Ya, kita semua tanpa terkecuali seberataan, mau presiden, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, mau guru, mau kiai, mau wali, mau siapapun, semua itu digendong sama ibunya, ditidurkan. Rela ibunya itu berjam-jam menidurkan anaknya. Rela ibunya nggak makan, yang penting anaknya kenyang. Yang penting anaknya bahagia. Yang penting anaknya sukses. Yang penting anaknya pinter. Itu ibu kita semua. Seperti itu. Lah terus ketika kita sudah besar, sudah diajarkan, yang ngajarkan bicara ya orang tua kita. Kita bisa bicara. Kita bisa dapat ilmu ya pertama dari orang tua kita. Terus kita sudah besar, baru dapat ilmu sedikit, ngajak debat orang tua. Baru dapat ilmu sedikit, berani bentak orang tua. Gimana hati orang tua kita yang bertahun-tahun membesarkan kita? Kira-kira sedih nggak hati orang tua kita? Kita jawab dengan kalimat yang kasar, kita jawab dengan nada yang tinggi. Gimana perasaan orang tua kita? Nanti ketika Anda menjadi orang tua baru tahu, oh ternyata berat sekali jadi orang tua. Sekarang memang Anda belum paham, dikira pengorbanan mereka biasa-biasa saja. Pengorbanannya nyawa, pengorbanan waktu, pengorbanan tidak tidur, lelah, letih, lesu, air mata. Ini orang tua kita rela apapun demi kehidupan anaknya, demi mendidik anaknya menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang alim, anak yang soleh, disekolahkan, dibiayai, dipondokkan. Kalau kita tidak mengikuti apa yang diinginkan orang tua kita, meskipun kita ada di pesantren, orang tua kita ada di kampung, ternyata kita di sini main-main,
maka sama halnya kita mengecewakan mereka. Sama halnya kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Mereka lelah, ada yang di pasar, ada yang buka toko, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang nyupir, ada kesian mereka. Banteng tulang, keringat, habis di jalan waktunya, uangnya disisihkan untuk memberikan kepada anaknya. Ternyata anaknya gunakan cuma hal-hal yang enggak bermanfaat. Naudzubillahi min dzalik. Rendahkan dirimu setinggi apapun, ilmumu setinggi apapun, hartamu sebesar apapun, kekayaanmu. Wakhfid lahuma janaha dzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka. Doakan, ya Allah, kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana bahari mereka menyayangiku, ya Allah. Doakan 5 waktu setiap habis sholat, bukan cuma setahun sekali. Hari ibu, setiap hari ibu dipajang foto orang tuanya, hari ibu, selamat hari ibu. Tapi di rumah ternyata ibunya nggak diperhatikan. Nah, zaman sekarang orang lebih seneng berdrama di media sosial, menunjukkan keromantisan, keharmonisan kepada keluarga, saudara, sanak di media sosial. Tapi di kehidupan nyata nggak sesuai dengan kejadian yang ada di media sosial. Hari ibu pada-padanya memajang foto orang tua, mendoakannya, tapi hari-hari membentak ibunya. Ya. Setiap hari adalah hari ibu bagi kita. 5 waktu kita doakan. Setiap habis sholat kita doakan. Setiap habis azan kita doakan. Siapa orang yang dia mendoakan ibunya, ayahnya, maka anak ini tergolong anak yang soleh, kata Nabi Muhammad. Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu, kalau sudah meninggal manusia, amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan bermanfaat, dan waladun soleh, anak yang soleh yang gemar mendoakan orang tuanya. Berarti jika kita selalu mendoakan orang tua kita, ya kita tergolong orang yang soleh dalam hadis ini. Tapi kalau kita lupa tidak mendoakan kuitan kita, orang tua kita, berarti kita tergolong orang yang tidak baik. Habis sholat, doakan orang tua kita. Setiap dengar adzan, baca doa. Setelah doa adzan, tambahkan Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tambahkan doa kepada orang tua. Yang sudah meninggal, doakan Allah lapangkan kuburnya, Allah bahagiakan, Allah beri tempat yang tinggi. Berbakti kepada kedua orang tua bukan ketika hidup saja. Meskipun beliau sudah meninggal, kita bisa berbakti dengan mendoakan, dengan berbuat baik kepada saudara-saudaranya, dan dengan menyambung silaturahmi kepada handai tolan kerabatnya, sahabat dan kerabat. Kita sambung tali silaturahmi mereka. Ini tergolong berbakti atau menghadiahkan pahala. Bisa sampai
dihadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan kepada siapapun orang tua kita, kai kita, nini kita, guru-guru kita, mertua kita, mereka semua adalah orang tua kita. Wa qala Allah Ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah hamil, wahnan ala wahnin, syiddah ba'da syiddah, payah setelahnya payah, susah, kemudian 2 tahun mengurus menyusuinya. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, engkau akan kembali kepadaku. Allah gabungkan perintah syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wa liwalidayk, bersyukur kepadaku, bersyukur kepada ibu bapakmu, apapun profesinya, apapun bentuknya, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Gak ada mereka, kita gak ada. Gak ada ayah kita, gak ada ibu kita, kita gak ada. Kita ada karena melalui ayah dan ibu kita. Kita dulu kecil banget, lebih kecil dari semut. Kita setetes nutfah yang Allah tempatkan fi qararin makin di rahim ibu kita. Kemudian dari setetes nutfah itu, kalau kita ke dokter, kita ke dokter kandungan di USG itu kelihatan kecil sekali, usia 4 bulan, 2 bulan, usia 2 bulan, sebulan ya, baru kelihatan seperti usia sebulan, kelihatan seperti telur, butiran telur gitu, cairan gitu. Kemudian 2 bulan kelihatan, belum kelihatan bentuk tangan, belum kelihatan bentuk kaki, belum kelihatan apa-apa, masih kelihatan kecil sekali, seperti biji beras. Nah, kemudian tumbuh lagi, baru kelihatan, baru diberi roh dari setetes nutfah, segumpal darah, daging, sampai diberi oleh Allah roh. Dalam kandungan kita makan minum lewat ibu kita, makanya ada pusar, tali pusar. Tali pusar itu menandakan kita mulai dalam perut, setiap kita ini punya pusar. Ini pusar ini sebagai tanda kekurangan diri kita. Nah, kita di dalam perut itu nyambung makan minum dari orang tua kita, ibu kita. Makanya kita lahir baru putus pusarnya. Baru setelah itu nyusu. Kita lahir tanpa gigi, bayi nggak punya gigi, baru lahir karena masih nyusu. Allah sudah mengatur sedemikian indah. Sebagai bukti kalau kita ini makhluk yang lemah. Jangan sampai ketika kita tumbuh dewasa kita sombong. Ingat, kita waktu kecil dimaklumi. Ketika kita besar, jangan sampai kita itu tidak memaklumi orang lain. Maklumilah siapapun. Ada orang itu besar badannya, tapi perkembangan akalnya belum berkembang. Imannya juga kadang belum berkembang.
Ada orang besar badannya, tumbuh besar juga akalnya dan dewasa. Bagi mereka yang akalnya tumbuh dewasa, imannya sempurna, jangan meremehkan siapapun. Maklumi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Sebagaimana kita dimaklumi ketika kita itu kecil, ketika kita bayi itu kita dimaklumi. Nah, kalau kita ngelihat orang itu pina aneh tingkahnya, pina aneh pemikirannya, pina antik watak sifatnya, ya kita maklumi. Jangan kita lawan. Kita maklumi, kita kasihani, kita cintai, kita sayangi. Hidup itu penuh kasih sayang. Bukan penuh dengan perlawanan. Nah, kalau dikit-dikit kita nggak cocok, dikit-dikit kita nggak cocok, akhirnya kita nggak punya kawan. Dikit-dikit nggak cocok, akhirnya kita nggak punya teman. Oh, ada yang Allah ciptakan akalnya sempurna, ada yang Allah ciptakan akalnya lemah. Nah, kita maklumi. Ya, jangan sampai jadi kita itu orang yang sombong. Fanduru rahimakumullah. Lihatlah bagaimana Allah telah membarengkan perintah baik kepada orang tua, bakti kepada orang tua, bersama perintah tauhid dan perintah syukur kepada orang tua dibarengin dengan syukur kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Perintah juga kepada kedua orang tua kita untuk kita berbuat baik kepada mereka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahab ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, sholat di waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya, kemudian apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi? Jihad di jalan Allah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah. Sholat tepat waktu, bakti lawan kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Rasul juga mengatakan ridhonya Allah ada di pada ridhonya orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ridhollah fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Kalau kita itu ibadahnya hebat, tapi sama orang tua kita itu kurang ajar, ibadah kita nggak diterima sama Allah. Allah murka kalau orang tua murka, Allah ridho kalau orang tua ridho. Ada 3 amal yang nggak berguna di mata Allah, kata Nabi Muhammad. Salah satunya adalah yang bikin amal kita nggak berguna adalah durhaka. Hajinya, puasanya, zakatnya, sholatnya nggak berguna kalau diiringi dengan durhaka sama orang tua. Itu kata Nabi Muhammad. Salatun la yanfa'u ma'ahuna amal. 3 yang nggak bermanfaat. Kalau ada perbuatan ini nggak bermanfaat, amal ibadah kita sebesar apapun. Mau haji 1000 kali atau zakatnya miliaran, puasanya sunnahnya hebat, tapi ternyata kalau dia melakukan 3 perbuatan ini sia-sia. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Artinya dia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Mengharap kepada selain Allah, pakai sesajen, pakai sajian-sajian, menyembah makhluk halus atau benda mati. Ini syirik, isyraku billah, syirik. Ini bahaya. Uququl walidain,
durhaka kepada kedua orang tua, dan firar yaumaz zahab, lari dari medan perang. Nah, 3 amal ini, 3 perbuatan ini jika dilakukan, maka amal ibadah yang baik nggak bermanfaat. Hati-hati. Sama wali, sama ulama, sama kiai, sama habaib luar biasa. Cium tangan, bolak-balik, banyu kobokannya gini diminum. Tapi sama kuitan di rumah tiap pagi nggak pernah cium tangan. Padahal orang-orang yang alim, aulia Allah itu mengatakan, jika engkau ingin doamu itu cepat kabul, menembus 7 lapis langit, mintalah sama ibumu, karena doa ibu tidak ada yang bisa menghalangi. Lebih cepat kabulnya adalah doa ibu kita dibanding doa wali, ya. Meskipun wali, aulia Allah pun kalau kita bandingkan sama doa ibu kita, lebih cepat menembus doa ibu kita. Hati-hati, jangan sampai ibu kita itu mendoakan yang nggak baik. Jangan sampai kita bikin kecewa ibu kita, akhirnya terlepas ucapan-ucapan yang nggak baik, bahaya. Jadi kalau pengen sukses, pengen dikabulkan doanya, telepon orang tua kita yang jauh. Kalau yang dekat tiap pagi cium tangannya, bangun tidur salaman, minta doa, minta ridho. Ini akan menjadikan dia itu hidupnya bahagia, menjadikan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, dosa yang paling besar ada 3. Akbarul kabair salatun, al-isyraku billah, uququl walidain, syahadatuz zur. Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan sumpah atau kesaksian palsu. Nah, ini dosa besar. Nabi juga mengatakan, celaka, rahima'an fuman adraka abawai, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup. Indal kibari ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya atau keduanya masih hidup, sudah tua. Falam yadkhulul jannah, tapi tidak bisa membuat itu sebagai ladang dia itu mendapatkan pahala sehingga dia bisa masuk surga. Ladang pahala paling besar yang kita lakukan adalah berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua kita semakin mereka tua, semakin dibutuhkan baktinya kita kepada mereka. Jadi kalau kita dapat di orang tua kita sudah usianya tua, sudah umur 50, 60, tapi kita nggak ada kesempatan untuk berbuat baik, masih aja kita itu bandel, masih aja kita itu bentak-bentak atau nggak nurut, masih aja kita itu nggak sopan, maka orang ini orang yang sangat-sangat celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Celaka orang yang dapat orang tuanya masih hidup, tapi dia nggak mendapatkan ladang pahala untuk dia bisa masuk surga. Sehingga orang-orang soleh itu ketika ibunya meninggal, mereka menangis, mengatakan, tertutup pintu surga bagiku, karena pintu surga ada di orang tua kita. Selama mereka hidup, kita beramal bakti kepada mereka, itu pintu surga terbuka besar untuk kita. Setelah mereka meninggal, selesai sudah. Ladang untuk kita itu mendapatkan surga habis. Lah kalau kita tidak menyempatkan waktu kita untuk mengambil kesempatan supaya kita masuk surga melalui jalan berbakti kepada orang tua kita, maka ini sangat celaka dan sangat rugi bagi anak yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak mendapatkan pahala surga baginya. Na'udzubillahi. Diriwayatkan dalam hadis qudsi, siapa orang yang pagi hari diridhoi oleh orang tuanya, tapi Allah murka kepadanya,
maka Allah akan berubah menjadi ridho kepadanya. Begitu pula kebalikannya, siapa yang Allah ridho tapi ternyata orang tuanya nggak ridho, Allah berubah jadi murka. Allah ikut dengan ridhonya orang tua kita. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua murka, Allah murka. Wallahu a'lam. Siril Fatihah.